Sudah hampir 30 menit keduanya menangis dan tidak berbicara satu sama lain. Posisi mereka juga belum sama sekali berubah. Aileen masih duduk di atas pangkuan Regan dan Regan masih memeluk erat Aileen seraya terus mengucapkan kata maafnya. Aileen yang merasa sudah tak nyaman berdua dengan Regan lebih lama lagi pun berniat beranjak dari pangkuan Regan. Tetapi Regan langsung menahan tubuh Aileen agar tetap berada dalam dekapannya. "Aku lelah, lepaskan aku," ujar Aileen. "Tidak, sebentar saja, biarkan tetap seperti ini ya." Aileen menghembuskan nafas beratnya. "Aku sangat kewalahan mengurus Queen sendirian. Waktu masih beberapa bulan setelah dia lahir. Kamu ingin tahu aku membawa putri kita kemana setelah pergi dari rumah sakit itu? Aku membawa Queen ke mansion baruku. Mansion yang menjadi tempat tinggalku beberapa minggu sebelum kamu melahirkan kedua anak kita. Di saat aku menghindar darimu, di sanalah aku berdiam diri. Niatnya mansion itu akan menjadi tempat tinggalku dan juga Queen nantinya. Tapi ternyata aku tidak mampu. Aku tidak mampu mengurus Queen sendirian, Aileen. Hingga akhirnya aku meminta bantuan dari Bunda, Ayah, Atta, Arimbi dan juga Agam untuk merawat Queen bersama. Meskipun pada awalnya aku sangat menolak keras bantuan dari mereka. Masa-masa itu benar-benar kacau, Aileen. Pekerjaanku bahkan terbengkalai begitu saja hanya karena terlalu kewalahan dengan putri kita. Entah berapa kerugian yang aku dapatkan saat itu, aku tidak peduli. Ditambah rasa bersalahku padamu juga bersarang di dalam hatiku. Aku mencoba menepis rasa bersalah itu karena aku masih mengedepankan egoku yang menganggap itu semua memang salahmu dan kamu pantas mendapatkannya. Tapi tidak lagi saat beberapa bulan kemudian aku mulai bekerja kembali dan ya, aku bertemu dengan laki-laki itu, Peter. Dia selalu datang ke perusahaanku hanya untuk bertanya perihal keberadaanmu. Dia selalu memaksaku agar segera memberitahu di mana kamu. Tentu saja aku bingung, karena aku berpikir kehilanganmu itu karena ulahnya. Aku bahkan dengan bodohnya berpikir jika kamu mungkin sudah meresmikan hubunganmu dengan Peter saat itu. Sampai akhirnya aku ikut penasaran tentang keberadaan dirimu. Hatiku seakan memaksa diriku agar segera menemukanmu. Aku ingin melindungimu dari laki-laki bernama Peter, karena yang aku lihat, dia begitu terobsesi denganmu. Tentu saja, aku tidak ingin kamu bersama laki-laki yang ingin memilikimu hanya karena sebuah obsesi yang begitu besar. Aku akan merelakan jika laki-laki itu bukan Peter, meskipun sulit rasanya. Hentikan. Aku tidak ingin mendengar ceritamu. Aku ingin istirahat. Jadi lepaskan pelukanmu. Regan pun langsung menangkup wajah Aileen dengan kedua tangannya. Regan menatap fokus mata Aileen sementara yang ditatap malah sibuk mengalihkan pandangannya. Dengarkan aku dulu. Aku hanya ingin kamu juga tahu. Aileen melepas kasar tangan Regan dari wajahnya. Baiklah, 5 menit. Banyak yang ingin aku ceritakan padamu. Waktu segitu mana cukup? 5 menit atau tidak sama sekali, ujar Aileen. Ya, baiklah. Kurasa belum genap umur Queen setahun, aku sudah pindah ke Paris. Ya, aku memilih meninggalkan Indonesia. Aku hanya lelah berurusan dengan Peter. Ditambah semakin lama aku di Jakarta, semakin terus aku mengingat momen-momenku bersamamu. Aku memang sempat berniat keras untuk segera melupakanmu, melupakan sosok wanita yang kuanggap menduakan cintaku saat itu. Tapi semua pemikiranku tentang semua itu berubah. Seketika di saat beberapa jam sebelum aku meninggalkan Indonesia, aku sempat datang ke mansion yang lama. Mansion di mana banyak sekali kenangan di antara kita berdua. Niatku hanya ingin mengambil beberapa berkas dan juga barang yang akan aku bawa ke Paris. Tapi ternyata Bik Mina malah memberikanku sebuah surat yang katanya darimu. Bik Mina juga memberitahuku perihal uang yang aku berikan kepadamu. Tapi kamu kembalikan lagi kepadaku.
Aku sempat ragu untuk masuk ke kamar kita, tapi karena berkasku ada di dalam lemari sana, membuatku mau tak mau harus masuk ke dalam. Sungguh, aku cukup terkejut melihat baby room yang kamu dekor sendiri. Meskipun kecil, tetap saja terlihat mewah. Kamu cukup pandai menata itu semua. Aileen, sebelum membaca surat itu, aku menemukan sebuah kotak Aileen, kotak yang berisi hasil USG bayi kembar kita, dan juga beberapa pakaian senada untuk bayi kembar. Aku sempat bingung itu milik siapa. Kenapa bisa ada di kamarku? Bahkan di surat pun kamu tidak mengungkit sama sekali tentang hamil anak kembar. Dan sejak saat itu aku langsung memutuskan untuk mencarimu. Waktumu habis, ucap Aileen. Aileen langsung beranjak dari pangkuan Regan, dan Regan masih menahan tangan Aileen. Tidak, tunggu sebentar. Sudah aku bilang, aku tidak ingin mendengar semua ceritamu. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Lepaskan tanganku dan biarkan aku istirahat, karena besok aku harus kembali bekerja. Genggaman Regan malah semakin erat seiring dengan ekspresinya yang berubah datar seketika. Sudah aku katakan bukan, kamu sudah dipecat, jadi kamu tidak perlu bekerja lagi. Aku bisa memberikan uang sebanyak apapun yang kamu minta. Hah, dan sayangnya aku bukan wanita yang seperti itu. Lagi pula kamu ini siapa? Bosku, bahkan tidak mengatakan apapun padaku. Percaya atau tidak, akulah bosmu yang sebenarnya. Cih, kamu lupa. Beberapa tahun yang lalu kamu memang bosku. Kamu juga memecatku dari perusahaanmu, tapi kini semua sudah berbeda. Iya, emang sudah berbeda. Jangan pernah datang ke restoran itu untuk bekerja lagi. Jika kamu ingin menikmati makanannya, datang saja. Kamu tak pantas bekerja di sana, dan sudah cukup aku menahan diri untuk melihatmu susah payah untuk bekerja. Kamu gila, sudahlah, aku lelah berbicara denganmu. Jika Leo masih berani memunculkan wajahnya di hadapanmu, segera beritahu aku. Aku tidak akan segan-segan membuatnya lenyap agar dia tidak bisa mendekatimu atau Prince. Kurasa kamu benar-benar sudah gila ya. Kamu tak berhak melarangku. Lagi pula kita akan segera bercerai, bukan? Dan tidak ada salahnya jika Leo mencoba mengambil hatiku. Tatapan Regan langsung menyorot tajam mendengar ucapan Aileen barusan. Kamu dengar baik-baik, aku tidak akan memberikan wanitaku jatuh ke dalam pelukan dan pengkhianat seperti Leo. Ucapan Regan benar-benar penuh penekanan, dan jangan lupakan tatapannya yang terlihat emosi itu. Sementara Aileen hanya menaikkan sebelah alisnya karena dia tidak mengerti dengan maksud ucapan Regan. Pengkhianat? Bukankah katamu aku yang pengkhianat? Kenapa sekarang kamu malah menuduh Leo jadi pengkhianat? Ih, benar-benar geser otaknya. Segera ke dokter deh. Aku serius, Aileen. Aku tidak main-main dengan ucapanku. Leo itu anak buahku. Dia perantaraku. Aileen, dia yang aku suruh mencarimu di Indonesia, dan dialah yang aku suruh untuk menjaga dan melindungimu selama di sini. Dia juga yang aku suruh untuk segera membeli restoran dan menawarkan pekerjaan untukmu. Sebenarnya aku sudah menemukanmu sejak lama. Aku bahkan selalu memantaumu dari jauh. Maaf jika aku baru berani muncul di hadapanmu saat ini. Tapi jika kamu mau tahu sebenarnya, ya sekitar 2 tahun yang lalu aku sudah berada di dekatmu. Aku sudah sering datang menemuimu dan Prince. Bahkan sesekali aku menginap di sini, dan tentunya aku tidur bersama Prince. Meskipun aku tidak berani untuk melihat dirimu secara langsung, tapi bagiku berada di dekatmu dan juga Prince sudah membuatku cukup bahagia. Kenapa aku bisa sangat yakin jika Prince adalah putraku? Sebelum aku tahu langsung darimu, setelah aku berhasil menemukan keberadaanmu, aku langsung mencoba berbagai cara agar bisa membuktikan jika Prince benar-benar putraku. Di saat kamu datang melakukan interview kerja di restoran saat itu, kamu membawa Prince, bukan? Apa kamu ingat saat Leo menggendong Prince untuk pertama kalinya karena kamu sedang ke toilet? Nah, saat itu juga Leo diam-diam memotong sedikit rambut Prince tanpa sepengetahuanmu. Dan aku, tentu saja aku ada di sana. Aku menyaksikanmu dari jauh. Aileen kaget dengan ucapan Regan. Kamu tahu betapa tersiksanya aku menahan rinduku pada kalian berdua.
Aku sangat ingin kembali ke Indonesia sesering mungkin, tapi itu tidak bisa kulakukan karena aku memiliki tanggung jawab di Paris. Aku hanya bisa menatap foto-foto kalian berdua dari Leo, sampai akhirnya aku curiga. Di saat dia tidak pernah lagi mengirimkan fotomu ataupun Prince kepadaku. Di saat itu juga aku mengetahui jika ternyata Leo sedang mencoba mengambil hatimu dan Prince. Sungguh, aku tidak rela. Aku tidak rela jika kamu bersama laki-laki seperti Leo. Kumohon, maafkan aku, Aileen. Jika kamu masih tidak percaya dengan apa yang aku katakan, kamu bisa bertanya pada Prince seberapa sering aku menginap dan tidur bersamanya. Dan mungkin baru sekitar 1 tahun yang lalu, aku berani masuk ke kamarmu. Dan apa kamu ingat di saat kamu terbangun tengah malam dan berkata jika kamu memimpikan aku? Tidak, maksudku kamu bermimpikan aku sedang mencium bibirmu. Aku hanya ingin mengatakan jika itu semua bukan mimpi. Itu benar-benar terjadi, Aileen. Aku melakukannya karena aku tak mampu menahannya. Tapi melihat tanda-tanda kamu akan terbangun membuatku langsung bersembunyi di kolong kasur. Maafkan aku ya, aku tahu itu sangat lancang dan tidak sopan. Tapi kumohon, maafkan aku, Aileen. Aileen benar-benar terdiam karena masih terkejut dengan semua ucapan Regan yang ternyata sudah menemukan keberadaannya sejak lama. Dan Leo yang ternyata adalah orang suruhan Regan, terlebih kini ia akhirnya mengetahui alasan Prince selalu diam dan mengalihkan pembicaraannya ketika ia bertanya tentang perlakuan Regan, dan membuatnya tak habis pikir adalah mengapa Aileen tak menyadari semua itu. Aileen, panggil Regan. Regan mencoba menarik kembali Aileen agar masuk ke dalam pelukannya, namun Aileen langsung menghempaskan genggaman tangan Regan dan berlari masuk ke dalam kamarnya. Regan hanya menghembuskan nafas kasarnya saat mendengar suara pintu terkunci. Apa yang harus kulakukan, Tuhan? Bagaimana caranya agar aku bisa meyakinkan Aileen kembali untuk mempertahankan hubungan ini? Ucap Regan mengusap kasar wajahnya. Sementara di dalam kamar Aileen langsung terduduk di ujung kasur sambil terus mengingat perkataan Regan barusan. Ia masih tidak menyangka jika Regan memantaunya selama ini. Bagaimana mungkin? Apa dia benar-benar serius mengatakannya? Tapi kenapa aku tidak bisa menyadarinya? Dan Aileen menyentuh bibirnya. Astaga, dia benar-benar kurang ajar. Berani sekali dia menyentuhku di saat sedang tertidur pula. Apa-apaan coba? Dan tadi juga, kenapa sih? Kenapa harus kembali, Hatiku belum siap, Regan. Sungguh, aku sebenarnya memang sudah memaafkanmu. Hanya saja memaafkan bukan berarti melupakan, bukan? Aku belum bisa berdamai dengan masa lalu kita. Rasanya masih terlalu sulit. Aku terlalu takut untuk memulainya kembali. Lagi pula aku memang tak pernah pantas untuk laki-laki sepertimu, ucap Aileen menghembuskan nafas kasarnya. Ia langsung menatap Queen yang ternyata sudah memakai empeng kesayangannya. Ini pasti ulahnya. Kenapa diberikan, Nanti Queen malah semakin kebiasaan dan tidak bisa terlepas dari empengnya. Aileen pun mencoba melepas pelan-pelan empeng tersebut, tapi Queen langsung menggeliatkan tubuhnya menjadi membungkungi Aileen. Hingga akhirnya Aileen membiarkan Queen menggunakan empeng tersebut karena sepertinya sudah terlalu nyaman tidurnya saat ini. Baiklah, malam ini Mami akan membiarkan kembali tidur yang nyenyak ya, baby. Aileen membalikkan tubuh Queen agar kembali menghadapnya dan ia pun langsung memeluk tubuh Queen. Waktu yang semakin malam dan rasa lelah membuatnya tertidur tanpa membutuhkan waktu lama. 1 minggu kemudian, bocah laki-laki itu terlihat sangat tidak ingin melepaskan pegangannya pada baju sang daddy. Langkahnya terus saja mengikuti kemana Regan melangkah. Sementara Queen, ia terlihat bergelanyut manja dalam gendongan Aileen. Gadis kecil itu juga tak ingin terlepaskan begitu saja oleh Aileen. Aileen tidak bisa menolak atau melarang Queen karena putrinya bisa langsung menangis detik itu juga. Dan itulah yang membuat Aileen membiarkan Queen melakukan hal sesukanya padanya. Meskipun sebenarnya Aileen sendiri tidak merasa keberatan sama sekali. Bahkan saat memasak makan siang pun untuk mereka berempat, Queen terus saja memeluk Aileen dari belakang. Dan Queen benar-benar tidak membiarkan dirinya terlepas sedikit pun dari Aileen. Mami, apa masih lama? Queen pegel tahu. Aileen pun menghentikan kegiatannya dan langsung membalikkan tubuhnya untuk menatap Queen. Duduklah di meja makan, baby. Kamu pegal karena terus berdiri memeluk Mami, Gih. Duduk sana. Queen menggelengkan kepalanya.
Tunggu bersama Daddy dan Prince di kamar aja deh. Tidak mau, Queen mau sama Mami aja. Melihat Queen merengek tetap ingin bersamanya, membuat Aileen langsung menggendong putrinya itu. Mami sedang masak, baby. Nanti kalau Queen dan Prince kelaparan bagaimana? Tidak mau kan? Kenapa di sini tidak ada bibi untuk memasak sih, Mami? Supaya Mami tidak perlu memasak lagi. Ya, karena Mami bisa memasak, jadi tidak perlu ada bibi deh. Sudah ya, sekarang Queen tunggu di sini ya, ujar Aileen mendudukkan Queen di kursi yang tak jauh dari dapur. Tidak mau, gendong Queen saja, Mami. Hanya sebentar sayang, setelah selesai nanti Mami akan menggendong Queen lagi ya. Queen menatap datar ke arah Aileen. Dasar anak Regan, gumam Aileen. Queen marah nih, ujar Queen. Aileen terkekepelan. Ih, jangan ketawa, Mami. Queen beneran marah loh sama Mami. Tidak lama kemudian Regan datang menghampiri keduanya. Ada apa ini? Mami tuh tidak mau menggendong Queen, Daddy. Jawab Queen melipat kedua tangannya di depan dada. Queen, Neni nelpon Queen nih, ujar Regan. Wah, benarkah? Kemarikan handphone Daddy. Queen mau bicara sama Neni. Aileen pun memilih kembali fokus pada aktivitas memasaknya. Sementara Prince, dia masih setia berdiri di samping Regan sambil menarik-narik ujung baju Regan. Cepat, kemarikan Daddy. Regan memberikan ponselnya. Loh, kok tidak ada wajah Neni? Queen mau lihat wajah Neni, Daddy. Tunggu sebentar ya, Daddy hubungi Neni dulu. Tadi panggilan dari Neni tidak sempat Daddy jawab soalnya. Queen mengangguk. Nih, sudah, tinggal tunggu aja. Regan pun memberikan handphonenya kembali kepada Queen. Dan, hai anak kucing, ujar Alta. Ih, kenapa Uncle yang muncul? Queen maunya Neni. Neni tidak mau bicara sama Queen. Bohong, Queen tidak percaya tuh. Ya sudah, Uncle matikan ya teleponnya. No, Queen kan kangen sama Neni. Ata, ujar Regan. Baiklah, induknya sudah marah nih. Oke, sebentar ya baby. Neninya lagi di kamar mandi. Opa di mana? Tanya Queen. Opa lagi kerja di luar negeri. Kenapa Neni lama sekali? Nah, itu baru keluar Neninya. Bunda, nih cucunya yang nakal. Ya, Uncle, Queen tidak nakal. Baby Queen sayangnya Neni. Astaga, Neni kangen. Queen juga kangen sama Neni. Apa Daddy sangat sibuk, Queen, sampai-sampai telepon dari Neni tidak diangkat terus? Tidak. Daddy sudah tidak bekerja kok. Lalu Daddy ngapain sayang? Daddy main sama Queen dan juga Prince. Apa Daddy ada di dekatmu, baby? Queen menganggukkan kepalanya. Daddy ada di depan Queen nih, Neni. Dengarkan Bunda Regan, bawa Queen pulang sekarang juga. Mau berapa lama kamu mengajak putrimu pergi untuk urusan pekerjaan, Biarkan dia di mansion Bunda. Cepat pulang, Bunda udah kangen sama Queen. Bawa pulang dulu cucu Bunda. Nanti terserah kamu deh jika kamu mau balik lagi untuk mengurus pekerjaanmu itu. Neni jangan marahin Daddy. Biarkan saja Daddymu itu nakal. Sudah membawa cucu Neni lama-lama. Makanya harus dimarahi itu sayang. Queen menatap Regan. Makanya Daddy, jangan nakal-nakal. Diomelin sama Neni kan? Regan hanya terkegapelan mendengar ocehan sang bunda dan Queen barusan. Daddy, panggil Prince. Ayo ke kamar lagi. Tunggu sebentar baby. Apa bunda tak salah mendengar siapa yang memanggil Daddy barusan? Oh, itu suara Prince, Neni. Neni mau lihat Prince. Queen langsung menatap Prince yang terlihat menyembunyikan tubuhnya di belakang Regan. Prince, sini, lihatlah. Neni ingin melihat Prince. Neni merindukan Queen, tapi sepertinya Neni juga akan merindukan Queen. Prince, iya kan Neni? Siapa itu Prince, baby? Tunggu sebentar ya Neni. Prince, sini. Prince menggeleng kuat. Kenapa? Apa Prince tidak mau melihat Neni? Neni itu siapa? Neni itu ya Neni, jawab Queen. Daddy, Queen jadi bingung deh bilangnya. Pokoknya Prince tidak mau, itu kan Neninya Queen. Apa Neni Teresa hanya Neninya Queen, Daddy?
Tentu saja hanya Queen cucu Neni. Sudah, jangan bicara sama Dedi, bicara sama Neni aja, ujar Teresa. Regan yang melihat Prince hanya diam pun langsung membawa bocah laki-laki itu kembali ke kamar untuk bermain. Apa Neni tidak kenal Prince? Astaga, Prince itu siapa memangnya? Neni tidak kenal. Sudah, jangan dibahas lagi ya. Sekarang Queen sedang apa? Sedang melihat wajah Neni lewat handphone Daddy. Queen sudah sarapan? Neni, ini sudah siang. Queen pasti sudah sarapan dong. Oh iya, Neni lupa perbedaan waktu di antara kita saat ini. Apa Queen sudah makan siang? Belum, jawab Queen. Loh, kok belum? Apa Big Mina belum menyiapkan makan siang untuk Queen? Tidak ada Bibi di sini, hanya ada Mami, Daddy, dan Prince. Hah? Apa yang Queen katakan barusan? Teriak Teresa. Kenapa Neni berteriak? Queen kaget tahu, ujar Queen mencebik kesal. Maafkan Neni sayang, tapi kalian di mana sebenarnya? Siapa yang Queen maksud dengan Mami? Apa Auntie Bella ikut bersama dengan Queen dan Daddy? Tidak, Mama Bella tidak ikut dengan Queen. Lalu Mami? Itu Mami siapa? Maminya Queen lah. Astaga, Bunda pusing ini. Queen lagi kenapa sih? Ujar Teresa kepada Atta. Apa Bunda sedang sakit? Queen, maminya ada di mana? Tanya Arimbi yang mengambil handphone Bunda. Ada di dapur sedang masak makan siang. Coba panggilkan Mami sayang. Mami, panggil Queen. Dipanggil Auntie Arimbi nih. Aileen mendadak diam saat mendengar teriakan Queen yang begitu jelas. Keterkejutannya semakin menjadi saat Queen sudah berdiri tak jauh darinya. Mami, lihat deh. Aileen dengan cepat langsung menahan pergerakan tangan Queen agar tidak menghadapkan kamera ke arahnya. Aileen menggeleng tegas. Mami, kenapa? Mami tidak mau melihat Auntie Arimbi dan Neni ya? Aileen menggelengkan kepalanya dan Queen pun kembali fokus menatap layar handphonenya. Di mana di sana ada Arimbi, Atta, dan Teresa yang terlihat sangat penasaran dengan sosok Mami yang dimaksud oleh Queen. Auntie, Neni, Uncle, Maminya tidak mau. Ya sudah, tidak apa-apa. Mungkin Mami sedang ribet memasaknya. Atta penasaran bun, apa Regan benar sudah move on? Daddy mau pindah kemana Uncle? Perasaan Daddy tidak move on kemana-mana deh. Ya, kamu salah pengertian, baby. Sudah, abaikan aja ucapan Uncle tentang Daddy tadi ya. Queen menganggukkan kepalanya dan gadis kecil itu pun langsung berjalan kembali menuju kursi. Dan saat Queen membalikkan tubuhnya dan berjalan menjauh dari Aileen, justru itulah yang membuat ketiga orang di sana tiba-tiba mematung seketika. Bagaimana tidak, secara tidak sengaja, kamera handphone itu juga memperlihatkan sosok wanita yang tak asing bagi mereka bertiga. Apa kita satu pemikiran, Neni? Ujar Atta menanyakan pada Bunda dan juga Arimbi. Apa itu benar-benar Aileen? Mereka memang tak melihat jelas wajahnya, hanya saja dilihat dari postur badannya karena memang Aileen tak mengalami banyak perubahan. Tapi apa mungkin Aileen, Bunda? Bagaimana kalau Aileen yang sebenarnya tambah kurus atau mungkin tambah gemuk? Ucap Arimbi. Tidak mungkin, Bunda bahkan masih mengingat jelas bagaimana Aileen jika sedang memasak di dapur. Tapi itu tidak mungkin, Bunda. Bagaimana mungkin mereka bisa bersama? Atau jangan-jangan memang hanya terlihat mirip saja? Kalau memang hanya mirip, berarti selera Regan ya seperti Aileen gitu deh, sambung Atta. Entahlah, nanti kita tanyakan saja pada Regan. Kalian bicara apa sih? Queen tidak mengerti tahu. Atta, Arimbi, dan Bunda pun kembali fokus mengobrol dengan gadis kecil itu. Bersambung.